Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 73-74. Ye Guan terdiam. Sejak kembali, kakak perempuan senior ini telah menyentuhnya dari awal hingga sekarang. Bagaimana dengan obat yang Anda janjikan? Tahukah Anda, dia adalah pemuda normal dengan darah kuat. Siapa yang tahan dengan sentuhan seperti ini? Jika saya terus menyentuhnya, saya khawatir saya akan menemukan sesuatu yang berantakan. Oleh karena itu, dia segera menghentikannya. Mendengar kata-kata Ye Guan, Nanling Yi sedikit tersipu. Dia segera mengeluarkan botol giok putih dan berkata, "Adik laki-laki Ye, ini adalah cairan pemulihan sumsum ramuan tingkat surga. Mungkin sedikit sakit pada awalnya, mohon bersabarlah itu." Ye Guan mengangguk, "Oke." Nanling perlahan menuangkan cairan peremajaan sumsum ke Ye Guan satu persatu. Nyeri. Rasanya seperti pisau merobek daging, sangat menyakitkan. Namun, dia masih menahan diri. Nanling berbisik satu persatu, "Bagaimana perasaanmu?" Ye Guan menarik napas lalu menyeringai, "Tidak apa-apa." Nanling mengangguk sedikit, menahan diri, dan saat dia mengatakan itu, dia mulai menerapkannya pada Ye Guan. Dia bergerak dengan sangat lembut, sangat serius, dan sangat hati-hati. Dia tidak melewatkan satu bagian pun. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan untuk sesaat, suasana di dalam ruangan menjadi sedikit ambigu. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit dan mengabaikan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Matanya perlahan tertutup, lalu dia mulai memikirkan pertarungan sebelumnya. Pertarungan di alam naga sejati membuatnya menyadari ketidakberartiannya sendiri. Meskipun dia sekarang telah menjadi pedang abadi dan kekuatannya meningkat setidaknya 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya, dia masih merasa sangat kecil. Naga kuno di atasnya bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan proyeksi, apalagi Li Ge yang 10 kali lebih kuat dari naga kuno. Orang yang benar-benar kuat benar-benar bisa menghancurkan dunia. Dan aku hanyalah peri pedang kecil. Tidak boleh ada rasa puas diri sama sekali. Begitu orang merasa puas diri, mereka akan membatasi diri. Anda harus mengarahkan pandangan Anda lebih jauh. Ye Guan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, saya ingin menjadi lebih kuat." Xiao Ta berkata dengan tenang, "Luangkan waktumu." "Tuan, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya?" Xiao Ta berkata, "Tidak." Ye Guan terdiam. Xiao Ta berkata, "Ini sedikit penuh." Ye Guandao berkata, "Mengapa nenek moyang klan Senge melakukan itu?" Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Xiao Ta berkata, "Sebenarnya, dia juga orang kepercayaan ayahmu." Mendengar ini, Ye Guan tertegun, "Orang kepercayaan?" Xiao Ta berkata dengan tenang, "Ya, itu sebabnya dia melakukan ini." "Apakah ayahku punya banyak istri?" Xiao Ta berkata, "Banyak." Ye Guan sedikit mengernyit, mengapa dia begitu riang. Xiao Ta berkata, "Kakekmu juga punya banyak istri." Ye Guan berkata agak terkejut, "Kakekku?" Xiao Ta berkata, "Ya." Ye Guan terdiam lama, lalu berkata, "Ayahku adalah menantu rumah, dan ada begitu banyak orang kepercayaan." Ini agak berlebihan. Xiao Ta berkata, "Berapa banyak istri yang ingin kamu nikahi?" Ye Guan berkata, "Aku punya Xiao Jia." Xiao Ta berkata, "Tidak apa-apa untuk menikah lagi."
Ye Guan ragu-ragu. Lalu dia berkata, ini adalah tidak bagus. Kan? Xiaota berkata, mengapa tidak bagus? Ye Guan berkata dengan serius, bagaimana bisa satu orang menyukai dua orang pada saat yang sama? Xiaota berkata, selama kamu bersedia menikah aku, tidak apa-apa. Tentu saja, jika menurutmu tidak baik menikah dengan dua orang, maka jangan menikah juga. Lalu apa salahnya berkencan dengan beberapa orang kepercayaan sekaligus? Seperti memiliki lebih banyak teman, dan berkata, aku tidak mengatakan ini yang dikatakan oleh ayahmu. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, ayahku. Sudahlah, komentar anak saya tentang ayah kandungnya sepertinya tidak terlalu bagus. Xiaota berkata, kami tidak akan membahas masalah ini lagi. Kamu harus merawat lukamu dengan baik terlebih dahulu. Setelah lukamu sembuh, kamu bisa berlatih dengan baik. Tabungan klan naga sejati akan cukup untuk kamu belanjakan untuk lama sekali. Tabungan klan naga sejati, mendengar ini, sudut mulut Ye Guan sedikit terangkat. Kali ini dia memperoleh 7 juta kristal emas dari klan naga sejati. Tidak hanya itu, tapi juga 100.000 kristal peri. Kristal abadi adalah kristal spiritual di atas kristal emas. Ia memiliki energi spiritual yang sangat melimpah. Ini adalah jenis kristal spiritual yang hanya dapat dihasilkan oleh pembuluh darah spiritual tingkat surga. Dapat dikatakan bahwa satu kristal peri setara dengan 100 kristal emas, yang sangat-sangat berharga. Selain itu, dia sekarang memiliki hampir 100 mayat naga asli. Apa konsep ini? Jika naga asli dijual, sebenarnya, dia tidak tahu berapa harganya, tapi pasti bernilai banyak uang. Bagaimanapun, saya menjadi kaya. Meski dia terluka parah, dia tetap sangat bersemangat. Kali ini, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga telah memperoleh begitu banyak benda ajaib. Ye Guan berkata dengan lembut, kali ini benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Sembuhkan dengan ketenangan pikiran, sembuhkan cedera Anda dengan cepat dan berlatihlah dengan baik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Nanling satu persatu. Apakah Tuan Ye ada di sini? Begitu suara ini muncul, Ye Guan dan Nanling semuanya terkejut. Nanling berbalik dan melihat sekeliling, dan melihat seorang wanita berdiri di depan pintu. Wanita itu mengenakan jubah panjang dengan kuncir kuda yang panjang, dan dia memegang kipas lipat di tangan kanannya. Orang yang datang tidak lain adalah Ye Guanzi. Mata Ye Guanzi tiba-tiba tertuju pada Ye Guan. Ketika dia melihat penampilan Ye Guan, dia sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum. Sepertinya sekarang tidak nyaman. Di dalam ruangan, Nanling dan Ye Guan saling memandang satu persatu. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalmu. Nanling menggelengkan kepalanya satu persatu. Aku juga tidak mengenalmu. Di luar pintu, Ye Guanzi tersenyum tipis. Halo, Tuan Ye. Saya dari Akademi Guangxuan. Akademi Guangxuan. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Mungkinkah ini karena kehancuran klan naga sejati? Ye Guanzi tiba-tiba berkata, Tuan Ye, bolehkah saya masuk dan berbicara dengan Anda? Ye Guan berpikir sejenak, lalu memandang Nanling satu persatu. Kakak senior, lindungi saya.
Nanling mengangguk satu persatu, dan lalu menarik selimutnya. Ye Guandao, masuk, Ye Guanzi masuk. Dia melirik Nanling Yi, tersenyum sedikit, lalu berjalan ke arah Ye Guan. Lalu, dia mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Tuan Ye, kamu terluka parah. Pil ini akan berguna bagimu. Ye Guangang hendak menolak, tetapi Nanling tiba-tiba melihat kata-kata di botol giok putih satu persatu dan berseru, "Pil Sein Yuan, ini adalah keabadian yang legendaris pil, obat." Produk peri, ekspresi Ye Guan tergerak. Mereka yang berada di atas tingkat surgawi adalah orang suci, dan mereka yang berada di atas orang suci adalah yang abadi. Ramuan abadi tidak begitu berharga. Tidak, ramuan suci sudah sangat berharga. Profesi mulia sebagai alkemis sangat langka bahkan di dunia tengah Tiongkok. Meskipun Nanling sangat tersentuh, dia tidak menjawab, tapi menatap Ye Guan. Ye Guanzi bertanya pada Ye Guanzi, "Apa maksudmu dengan ini?" Ye Guanzi tersenyum tipis. "Tuan Ye, saya tidak bermaksud jahat. Saya di sini hari ini untuk meminta maaf kepada Tuan Ye atas nama Akademi Guangxuan." Ye Guanzi sedikit mengernyit. "Minta maaf?" Ye Guanzi mengangguk. Ujian seni bela diri di dunia bawah bukanlah kesalahan akademi. Saya minta maaf karena Anda telah diperlakukan tidak adil dan dianiaya. Sedikit terkejut, Ye Guanzi berkata lagi, "Tuan Ye, jika Anda ingin kembali ke akademi, akademi akan." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Ye Guanzi memandang Ye Guan, "Akademi bersedia buat pengecualian untuk Tuan Ye. Biarkan Tuan Muda Ye pergi ke halaman utama Akademi Guangxuan untuk berlatih." Setelah mendengar ini, ekspresi Nanling berubah drastis. Pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan, ini adalah peluang besar. Tapi Ye Guan masih menggelengkan kepalanya, "Tidak." Setelah Ye Guanzi terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit, "Tuan Ye, sekali lagi saya minta maaf atas nama akademi. Jika Anda bersedia kembali ke akademi, pintu akademi akan selalu terbuka untukmu. Kamu dapat yakin, sembuhkan lukamu dan aku tidak akan mengganggumu lagi." Pada saat ini, Nanling tiba-tiba berkata, "Kelantian Long kuno milik kampus utama Akademi Guangxuan. Akankah mereka membalas dendam pada adik laki-lakiku?" Ye Guanzi berkata dengan tenang, "Sisi baiknya, mereka tidak berani." Ekspresi Nanling menjadi gelap satu persatu. Diam-diam, Ye Guanzi mengangguk. Diam-diam, mereka pasti akan melakukannya. Nanling menatap Ye Guanzi satu persatu. "Apakah kamu dari Akademi Utama Akademi Guangxuan?" Ye Guanzi mengangguk. "Ya, Akademi Utama." Ye Guan tampak terharu. Dia tidak menyangka orang-orang dari kampus utama Akademi Guangxuan akan benar-benar datang. Nanling ragu-ragu satu persatu, lalu bertanya, "Di mana Anjia?" Ye Guanzi terdiam sejenak dan berkata, "Saya hanya bisa menahan mereka secara terbuka, tapi mereka pasti akan mengincar Tuan Ye secara diam-diam." Satu persatu, "Apa yang harus kita lakukan?" Ye Guanzi menghela nafas dengan suara rendah setelah terdiam lama. "Nak, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, pada analisis terakhir, masalah ini semua adalah kesalahan mereka, dan aku sudah menghukum mereka. Tapi saya juga tahu, mereka pasti akan membalas dendam. Tapi jika mereka tidak tahu bagaimana membalas dendam,
saya tidak bisa berbuat apa-apa dan belum melakukan kejahatan. Ye Guan tiba-tiba berkata, jika Tianlong dan Anjia kuno datang untuk membalas dendam sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Ye Guanzi memandang Ye Guan, jika Tianlong kuno datang untuk membalas dendam pada Anda sekarang, saya akan meminta Guan Xuan Wei untuk segera menangani mereka, dan kemudian memulai proses pemakzulan untuk memakzulkan klan Tianlong kuno, dan akhirnya membiarkan kabinet akademi memutuskan. Tapi hasilnya di luar kendali saya. Kamu melihat pada Ye Guanzi. Bagaimana jika itu Anjia? Ye Guanzi berpikir sejenak, lalu berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya dan memulai proses pemakzulan keluargaan. Menurutmu apa hasil akhirnya? Ye Guanzi menatap Ye Guan, hasil akhirnya adalah Tuan Ye akan mati. Ye Guan terdiam sejenak dan berkata, Ye Guanzi menghela nafas. Ada keadilan. Tapi itu membutuhkan kekuatan. Ini adalah kenyataan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye Guanzi berkata lagi, Tuan Ye, Akademi telah melakukan banyak hal untuk alam semesta sejak didirikan, tetapi pada saat yang sama ada masalah tertentu di dalam Akademi. Ini adalah fakta. Namun, saya masih memiliki keyakinan besar pada akademi. Saya percaya akademi itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Ye Guanzi melirik Ye Guanzi dan berkata dengan lembut, Nak, kamu adalah orang yang sangat baik. Pasti akan lebih baik jika ada lebih banyak orang seperti kamu di akademi. Ye Guanzi berkata sedikit, sambil tersenyum, terima kasih Tuan Ye atas pengakuan Anda. Tuan Ye, Anda masih harus lebih berhati-hati terhadap keluargaan dan Tianlong kuno. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan lalu berkata, saran pribadi saya adalah Tuan Ye harus bekerja keras untuk meningkatkan dirinya sendiri, dalam menghadapi kekuasaan dan ketidakadilan. Yang dapat Anda lakukan hanyalah menjadi lebih kuat dari mereka. Meskipun saya telah membaca Guan Xuan Fa sepanjang hidup saya harus mengatakan bahwa dalam banyak kasus tinju lebih berguna daripada Guan Xuan Fa. Ye Guan tersenyum sedikit, terima kasih saran Anda. Ye Guanzi mengangguk, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kamu melihat sosok Ye Guanzi yang pergi dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketika Ye Guanzi meninggalkan ruangan, dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, Biksu Tao juga sedang menatapnya. Ye Guanzi tersenyum tipis lalu berjalan keluar. Biksu Dao tiba-tiba bertanya, apakah dia memiliki harapan untuk bersaing demi keberuntungan jalan besar? Ye Guanzi berhenti, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, dari sudut pandang saat ini, tidak. Matanya sedikit, dia adalah seorang pendekar pedang. Ye Guanzi mengangguk, jarang mencapai level pedang abadi di usia yang begitu muda. Bahkan di rumah sakit utama. Tapi, saat dia mengatakan itu, dia gemetar kepalanya sedikit. Maaf, untuk saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Saya harap, karena saya telah bertemu keduanya dari Yaozu dan Galaksi. Wajah Biksu Dao menjadi gelap. Saat ini, Ye Guanzi tersenyum tipis. Senior Tao, jangan berkecil hati, dunia masih belum pasti, dan semua makhluk hidup adalah kuda hitam. Biksu Tao menggelengkan kepalanya. Nak, aku benar-benar tidak berani anggap serius, kata senior.
Wanita di depannya masih sangat muda, tapi kekuatannya pasti bisa menghancurkannya. Ini menghancurkan karakter seperti ini, bahkan di halaman utama Akademi Guangxuan, jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan yang menentang surga. Ye Guanzi berbalik dan melirik kuil Tao, dan berkata dengan lembut, Akademi Guangxuan dan Sekte Tao juga memiliki beberapa koneksi. Sekte Tao sekarang menurun, sangat disayangkan. Di lapangan, Biksu Tao memandang Ye Guanzi yang pergi dari kejauhan dan tetap diam. Di dalam rumah, Nanling membuka botol giok putih satu persatu, lalu melihat dan berseru, ada 5 ramuan tingkat keabadian. Ye Guan tampak terharu, karena Ye Guan sangat murah hati. Nanling buru-buru menuangkannya satu persatu dan memasukkannya ke dalam mulut Ye Guan. Begitu Ye Guan mengambilnya, tiba-tiba, cahaya hijau tua muncul dari tubuhnya. Dan kemudian luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, Ye Guan dan Nalan Jia sama-sama kaget. Segera, kulit mati di tubuh Ye Guan terkelupas, dan setelah beberapa saat, dia kembali normal. Ye Guan kaget, ada obat penyembuh yang begitu mengerikan di dunia ini. Saya benar-benar belajar banyak. Nanling juga terkejut dan berkata, obat ini sangat menakutkan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya identitas Ye Guanzi sangat tidak biasa. Setelah beberapa saat, Ye Guan bisa bergerak bebas, jadi dia melihat ke arah Nanling satu persatu. Kakak senior, aku ingin berpakaian. Nanling mengangguk, oke, apakah kamu tidak ingin menghindarinya? Nanling berkedip, aku sudah melihat semuanya. Ekspresi Ye Guan membeku, Nanling menutup mulutnya dan terkekeh. Adik junior yang bodoh, aku hanya menggodamu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setelah Nanling pergi satu persatu, Ye Guan berdiri. Setelah berpakaian, dia keluar dari gubuk, dia melihat ke langit. Hari sudah malam, dan langit sudah merah cerah, seindah gambar. Ye Guan duduk di tangga batu, dengan telapak tangan terentang, dan pedang Xingdao muncul di tangannya. Dia dengan lembut membelai pedang Xingdao dan berkata dengan lembut, Xiao Jia, klan naga sejati semuanya mati. Aku, sedikit merindukanmu, klan kekaisaran abadi. Memikirkan ras yang kuat ini, mata Ye Guan bersinar dengan tekad. Kekuatan, hanya dengan kekuatan besar dia bisa meminjam pedang Qingxuan dari klan Kaisar Abadi. Ye Guan tiba-tiba berdiri, mengangkat pedangnya, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari ujung langit. Pergi ke paviliun Xiambao untuk berlatih di atas kota. Di paviliun Xiambao, Chen Tiao, pengurus paviliun Yue Cheng Xiambao, sedang duduk di kursi, diam. Saat ini, seorang pria masuk ke aula. Dia tampak berusia 20-an, gemuk dan seperti bola. Melihat pria itu, Chen Tiao berkata dengan tenang, apa yang harus kamu lakukan denganku? Pria itu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sudah mengetahui akhirmu. Setelah klan naga sejati dihancurkan, dia tahu akhir hidupnya. Pria gemuk itu berkata dengan tenang. Eksekusi, mendengar ini, mata Chen Tiao tiba-tiba menyusut dan dia segera berdiri. Meskipun saya bersalah, saya tidak bersalah. Ini, pria gemuk itu mencibir,
saya pikir Anda tidak takut mati. Chen Tiao memandang pria gendut itu, dia ragu-ragu, lalu berkata, siapa yang mulia? Pria gendut itu tiba-tiba membuka jubahnya, dan ada tas kain emas kecil tergantung di bawahnya. Budai, murid Chen Tiao tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan suara gemetar, budai emas. Ada banyak cabang di pavilion Xiambao, dan tentu saja ada banyak pengurus, dan pengurus juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan tingkatan itu yang membedakan pelayan ini adalah budai. Warnanya dari rendah ke tinggi adalah tas kain tembaga, tas kain perak, tas kain emas, dan tas kain putih legendaris. Tas kain putih, itulah tas kain yang disediakan oleh Master Pavilion pertama Pavilion Xiambao. Melihat tas kain putih itu seperti melihat penguasa pavilion. Sedangkan untuk tas emasnya, hanya dapat ditemukan di pavilion utama alam semesta Guangxuan. Chen Diao tidak menyangka bahwa pelayan tas emas akan dikirim dari atas kali ini, dan dia bahkan tidak menyangka bahwa pria dengan tas emas itu akan begitu mudah. Pria gemuk itu duduk di samping dan berkata dengan tenang, dapat dimengerti jika kamu ingin berinvestasi di klan naga sejati. Bagaimanapun, klan naga sejati memiliki potensi lebih besar daripada Ye Guan. Sayangnya, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan pavilion Xiambao untuk membantu klan naga sejati. Hal yang paling tabu di klan adalah menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Chen Diao berkata dengan suara gemetar, dalam analisis terakhir, masalah ini hanyalah masalah kecil pavilion umum. Pria gemuk itu berkata sambil tersenyum, karena Ketua Ye dari Akademi mengirim surat ke pavilion umum, mengatakan bahwa Anda menggunakan kekuatan Anda untuk keuntungan pribadi. Mendengar ini, ekspresi Chen Tiao membeku. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya sedikit, ini hanya hal sekunder. Yang penting dalam pertempuran alam naga sejati, nenek moyang klan Senge muncul, tetapi hasil akhirnya adalah klan naga sejati hancur total dan semua orang kuat dari klan Senge terbunuh. Dalam prosesnya, saya tidak tahu, tapi akhir ceritanya sangat jelas. Artinya, nenek moyang suku Senge, Li Ge, bukanlah orang di belakang Tuan Ye. Wajah Chen Tiao menjadi semakin pucat. Pria gemuk itu berkata lagi, menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi bukanlah apa-apa, tapi sayangnya, kamu bertaruh pada hal yang salah. Chen Tiao tampak pucat. Apa yang ingin dilakukan bos terhadapku? Bunuh ayam untuk menakuti monyet, kata Chen Tiao. Dia tersenyum sedih, tidak peduli seberapa kuat orang di belakang Ye Guan. Bisakah dia sekuat keluargaan? Pria gendut itu mengambil cangkir teh dan mengambil menyesap. Lalu berkata, aku tidak tahu ini. Tapi yang aku tahu adalah dia pasti lebih baik darimu. Kuat, lagi pula. Kamu ingin bergabung dengan keluargaan melalui klan naga sejati. Tapi sayang sekali sebuah keluarga bahkan tidak tahu bahwa kamu ada. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sebagai manusia, jangan menjadi anjing yang menjilati anjing, sampai pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ekspresi Chen Tiao membeku. Pria gemuk itu tiba-tiba berkata, semoga perjalananmu menyenangkan. Saat suara itu jatuh, lagu lama itu langsung terbakar, dan dalam sekejap berubah menjadi tumpukan abu. Pada saat ini, pria gemuk itu tiba-tiba berkata, biarkan dia masuk.
Suara itu jatuh dan seorang wanita perlahan masuk ke aula. Orang yang datang tak lain adalah Moya dari Yongcheng. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, kamu akan menjadi pengurus kota Yue." Moya tertegun. Ini, pria gendut itu tersenyum tipis. "Tidakkah kamu ingin menjadi pengurusnya kota Yue?" Moya berkata dengan cepat, "Tentu saja tidak." Rasanya agak sulit dipercaya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah karena Tuan Ye?" Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, "Ya." Sebuah batu tiba-tiba jatuh. Dia membuat taruhan yang tepat. Dia tidak bisa menahan perasaan senang di hatinya. Pria gendut itu menatap Moya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu ingin memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Ye?" Moya berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Pertama, dia adalah orang yang sangat baik. Kedua, dia bisa mengalahkan Anmu dan Patriark Muda Klan Naga Sejati. Ketiga, bahkan jika dia kalah, aku tidak akan kehilangan apapun. Tetapi jika dia menang, aku akan mendapatkan darah." Haha, pria gendut itu tiba-tiba tertawa. Tersenyum dan tertawa. Lemak di sekujur tubuhnya bergetar. Moya memandang pria gendut itu dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, pria gemuk itu tersenyum dan berkata, "Masa depanmu cerah." Moya segera membungkuk hormat. "Terima kasih atas rasa hormatmu, tetua." Pria gemuk itu berdiri. "Aku akan menyerahkan tempat ini padamu mulai sekarang. Ayo, aku pergi." Moya ragu-ragu. Dia mundur dan kemudian berkata, "Saya baru tahu bahwa Tuan Ye telah tiba di sini. Apakah Anda ingin bertemu dengannya, tetua?" Pria gemuk itu tersenyum dan berkata, "Apakah Anda ingin aku bertemu dengannya?" Moya segera membungkuk hormat dan berkata, "Meskipun aku memiliki motif egois, aku juga tahu bahwa aku memikirkan situasi secara keseluruhan. Untuk orang seperti Tuan Ye, itu adalah batas bagiku untuk menjual bantuannya. Jika tetua merasa bahwa Tuan Ye memiliki masa depan yang cerah, dia secara pribadi dapat berteman dengannya dan memenangkan orang penting untuk paviliun Xiambao kita. Dia tahu bahwa nasibnya dengan Ye Xuan hanya akan berakhir di sini. Dan orang di depannya adalah orang yang bisa menentukan nasib sebenarnya. Dan dia dapat melihat bahwa kantor utama paviliun Xiambao juga memberikan perhatian yang besar kepada Ye. Jika tidak seorang pun dari kantor utama akan dikirim. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa meskipun dia tidak mengatakannya, orang di depannya akan pergi menemui Ye Guan. Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak berinisiatif mengatakannya? Bagaimanapun, koneksi Ye Guan pasti akan diambil oleh orang lain. Pria gemuk itu menatap Moya sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Aku sedikit meremehkanmu, berperilaku baik, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan kabinet utama di masa depan." Dia berbalik dan pergi. Di tempatnya, Moya menarik napas dalam-dalam, gembira. Aula luar paviliun Xiambao. Ye Guan duduk. Dia datang ke sini hanya untuk melihat Moya. Selain datang untuk berlatih, saya juga datang untuk mengucap syukur. Saat dia berkonflik dengan klan naga sejati, Moya banyak membantunya. Pada saat ini, seorang pria gemuk tiba-tiba masuk ke aula, Ye Guan. Memandang pria gemuk itu tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, izinkan saya bertemu dengan Anda. Nama saya Qin Feng. Anda bisa memanggil saya Lao Qin."
Qin Feng berkata sambil tersenyum, "Saya bos Monona ya." Ye Guan mengangguk sedikit. "Itu dia," Qin Feng tiba-tiba berkata. "Tuan Ye, saya minta maaf kepada Anda atas nama Paviliun Xiambao," kata Ye Guan. Dalam kebingungan, mengapa? Sejujurnya, alasan mengapa keberadaan Tuan Muda Ye terungkap adalah karena Chen Tiao, pengurus Paviliun Yue Cheng Xiambao, berkolusi dengan klan naga sejati. Dia menggunakan sistem intelijen Paviliun Xiambao kami untuk membantu klan naga sejati. Hei. Mendengar ini, Ye Guan terdiam. Dia penasaran sebelumnya. Bagaimana klan naga sejati menemukannya? Jadi begitu. Qin Feng berkata lagi, "Meskipun Chen Tiao telah dieksekusi olehku, aku masih merasa sedikit menyesal." Saat dia berkata, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Tuan Ye, ini milikku, tolong terimalah sedikit pemikiran Paviliun Xianbao." Kamu melihat dan melihat ada 1.000.000 kristal emas di dalam cincin itu. Masalah besar. Ye Guan sedikit terkejut. Ini terlalu murah hati. Qin Feng menambahkan, "Kami tahu bahwa Nona Moya berteman dengan Tuan Ye. Oleh karena itu, dia telah dipromosikan menjadi manajer Paviliun Yue Cheng Xiambao. Jika Tuan Ye membutuhkan sesuatu di masa depan, dia dapat datang langsung kepadanya." Kamu memperhatikan? Dia melirik ke arah Qin Feng, dan kemudian berkata, "Saudara Qin, saya ingin bertanya, apakah latar belakang saya kuat?" Dia tahu pasti ada alasan mengapa orang begitu sopan. Karena ayah, atau karena dari saudara perempuanku yang mengenakan rok polos. Qin Feng diam. "Kamu sangat sopan. Kamu bertanya, aku tidak bisa menahannya." Tanda seru. "Apa kamu tidak tahu apakah itu kuat?" Qin Feng melirik Ye Guan, lalu berkata, "Saudara Ye, saya dapat melihat bahwa Anda bukan tipe orang yang suka mencolok, jadi saya akan jujur kepada Anda, kamu kuat di latar belakang. Tidakkah kamu mengetahuinya sendiri?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu menghela nafas dengan suara rendah, "Bayangkan saja aku sangat kuat di latar belakang." Ekspresi Qin Feng membeku. Bersambung.